Kalau ditanya pasrah, ya enggak juga sih. Ya namanya hidup kan harus terus jalan. Kalau kita pasrah ya itu namanya nggak ada usahanya. Jadi urusannya itu bukan masalah pasrah dan apa ya. Jadi intinya mah kita udah niatnya udah beda lah. Udah niatnya udah apa ya, bukan pasrah sih apa namanya. Udah udah yakin itu bahwa kita tuh udah disiapin, udah disiapin semuanya. Emang dari kita apa lahir di dunia ini juga udah disiapin. Cuman kan kalau kita punya HP kan jadi polanya apa passwordnya lah istilahnya. Jadi sampai ke titik itu mungkin ya kalau kita tanya-tanya, kalau situ tanya ya udah nyampe apa ya, berserah apa gimana, mencari ridhonya. Nah itu kita udah minta keridoannya aja. Jadi kita ibaratnya memanjangkan tangan Tuhan, tangan Allah. Jadi kita ikut memanjangkan tangan Allah. Jadi gimana sih? Susah sih ya kalau bukan orang cendekiawan, apa kayak cendekiawan neranginya. Pokoknya intinya kayak gitulah. Bukan sampai pasrah. Kalau pasrah kita nggak berbuat apa-apa gitu kan. Kita kan jadi intinya kita usaha itu jadi kayak ini, kayak udah cuma mencari ridhonya doang. Apa yang dilakuin kita yakin bahwa semua itu ya bakal ke kita semua gitu. Rezeki itu bakal datang ke kita gitu. Karena kita nyarinya ridho. Kalau pasrah mah ya udah diem aja di rumah. Ngopi, rokok ya nggak, santai aja di rumah. Kan juga datang sendiri, rezeki itu namanya pasrah. Tidur tiduran. Kalau kita kan cuma mencari ridhonya, kita tetap pagi-pagi buka, ya kan? Buka. Yakin pasti datang ke kita gitu. Kalau misalnya, wah capek-capek nyari duit kemana, muter sana, muter sini. Yang dikejar malah kabur jauh. Tapi kalau situ pengen nyampe, kalau kamu pengen sampai ke tingkat situ ya urusannya ya harus belajarnya itu udah sungguh-sungguh. Maksudnya harus tahu diri sendiri kan, orang bilang katanya kalau mau tahu Allah berarti harus tahu diri kita sendiri gitu. Makanya saya udah nyampe situ belum? Ya nggak tahu, belum kali ya. Masih berat, berat, berat. Harus nyari sampai ke titik itu tuh berat banget. Jadi semua tuh ada tahapannya. Katanya sih frekuensi itu dari berapa ya? Sampai 700 frekuensi manusia itu ke titik itu tuh sampai 700, titik paling tinggi itu 700. Kalau untuk pertengahan itu 200. 200 itu masih bisa, ya maksudnya frekuensinya dipakai skala itu ini sampai 700 gitu. Untuk ke tahap pasrah itu, pasrah yakin dapat tuh terus, iya emang dapat ya, itu rezeki ngalir segala macam tuh sampai frekuensinya tuh dibikin skala itu 700. Kalau saya mungkin berapa ya, nggak tahu udah nyampe nggak, 400 gitu ya.
belum bisa ngontrol emosi, masih apa ya, masih ada rasa apa ya, masih punya rasa ambisi, masih punya sifat iri. Itu saya belum nyampe titik sampai yang kayak gitu, cuman masih apa, cuman kita bekerja cuman yakin apa, aduh, cuma nyari ridhonya doang dan yakin bahwa rezeki itu bakal datang. Itu sampai titik itu belum nyampe, dan susah titiknya. Bisa menurut saya, mungkin menurut orang yang mah bisa kali. Kalau yang model KDM itu kira-kira itu antara 400 KDM. Kalau menurut skala itu ya, saya perhatiin gitu kan, untuk KDM kira-kira segitulah, 400 ya. Kalau untuk nyampe 700 mungkin apa ya, ada tuh di buku tuh sampai, pokoknya dia ilmuwan kalau nggak salah ya, ilmuwan dia bisa nyampe. Oh iya, ini siapa namanya tuh, ada tuh yang jadi pahlawan internasional yang biarawati tuh, yang di India tuh, orang mana, Inggris atau orang mana ya, Madam Teresa kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah itu bisa dia, jadi dia bang apa, waktu perang dunia kedua apa ya, jadi ya cuma bantuin orang-orang yang butuh bantuan. Iya tuh kalau nggak salah itu, saya baca-baca di buku tuh ya, kayak gitu. Jadi dia dinobatin jadi sosok perempuan, apa ya, pokoknya tentang perdamaian dunia lah gitu lah, dinobatin jadi itu, kalau nggak salah, ya bener tuh. Makanya apa ya, harus belajar. Belajar itu bukan belajar mengenalin watak orang, itu mendingan belajar tuh dari diri kita aja sendiri. Kita lihat diri kita bener apa enggaknya tuh, ya enggak. Kalau misalnya kita masih ngarepin dunia, ya namanya belum nyampe situ. Ada tahapan-tahapannya gitu kan, pembelajarannya juga ada, dan itu semua kayaknya yang menurut yang saya baca tuh, jadi semuanya dalam dari diri kita sendiri. Dan simple, cara belajar itu simple, cuman itu tuh kadang-kadang ya di mulut kita ngomong gini-gini, tapi kan harus harus apa namanya, dari hati sama dari pikiran kita harus sinkron. Terus cara memvisualisasinya gitu kan, apa aja model-model kayak kita, kayak saya masih apa, ke-trigger kan dari orang lain. Kalau emang mau belajar gitu hanya usahain tenang, terus kita nggak mau ngomong ke-trigger dari ya berita-berita misalnya di TV, di media sosial, itu gampang banget itu nge-trigger kita.
Kalau pengen belajar di YouTube nggak ada kalau nggak salah ya. YouTube kalau nggak salah. Kalau pengen belajar kayak gitu tuh benar-benar harus yakin. Yakin itu juga cuman nggak cuma di mulut doang, nggak cuma di hati doang, tapi harus sinkron di pikiran juga. Harus tahu ruh kita tuh siapa, ruh itu apa, dari mana. Kalau ngomong kayak gini kayak belajar tauhid. Jadi kita muter-muter ngomong, ujung-ujungnya ya ke diri kita, ujung-ujungnya ke ilahi gitu. Kita ngobrol jauh-jauh sana kemari ya kan. Ini namanya ilmu tauhid. Siapa tuh? Kalau kita masih ngerasa diri kita bener, masih ngerasa diri kita tinggi, masih ngerasa diri kita itu murah hati, masih ngerasa diri kita itu baik, oh itu belum nyampe. Karena kita masih ngerasa diri kita itu baik. Masih ngerasa apa ya? Jadi pokoknya harus semua tuh harus ikhlas. Nggak perlu dikatakan ada ngomongin. Kalau kita cara ngobrol kita itu nyaman, sama orang tuh ngerasa nyaman, ngerasa jadi orang tuh kalau bisa sampai orang yang kita ajak ngobrol tuh sampai pengen ngobrol lagi, kangen, rasa punya solusi, wah itu udah top banget. Itu skalanya paling antara 500-an lah, beneran. Ayo lah kita belajar bareng-bareng aja. Saya juga pengen belajar kayak gitu. Ya katanya sih simple, caranya gampang, cuman ngejalaninnya susah. Karena kita belajar dari alam, belajar ngolah pikiran, ngolah perasaan, pokoknya semuanya yang ada dalam diri kita. Bener tuh kata buku ESQ ya. Jadi ceritanya tuh ada apa sih ya? Dua orang lagi mancing loh, lagi mancing di danau ceritanya. Ya kan banyak nih katanya. Nah di kata orang si A-nya itu bilang, kita kebayang nggak ya katanya kalau nggak ada air kita tuh bakal mati kali katanya kalau nggak ada air gitu. Coba soalnya air itu apa namanya benar-benar kita butuhin untuk kehidupan kita. Nah si ikan tuh denger yang loh manusia kalau nggak ada air pasti mati. Air tuh kayak gimana ya? Nah si ikan itu ngerti padahal dia hidupnya di air gitu. Jadi seperti ikan itu kan dia nggak tahu dia hidup di air. Kita juga sama. Kita hidup di alam, tapi kita belum tahu bahwa alam itu sumber segala sesuatunya. Dia hidup di alam, kita itu di alam dan bakal ngasilin kita hidup gitu. Jadi kalau pengen tahu buat ngedapetin semua itu ya kita perlu kuncinya, passwordnya, ya enggak. Dan kita bakal tahu gitu apanya. Kita belum nyoba, ya coba aja kalau mau. Katanya sih gitu, ya enggak. Joy, gimana tuh Joy? Setuju juga kalau kayak gitu. Katanya sih kayak gitu kalau mau kita hidup kita bergelimangan harta berkecukupan, ya kita harus
belajar dari diri kita sendiri, mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, pasti kita akan tahu siapa Tuhan kita, katanya gitu. Ya udah, udah jam mau jam 4 nih, sholat dulu. Oke,